Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak memulainya dengan kami membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami supaya kami mendapat berkat daripadanya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil hanya satu ayat, yaitu dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-53 yang mengatakan demikian. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ayat yang saya bacakan tadi adalah bagian daripada pembelaan Stefanus ketika di hadapan mahkamah atau pengadilan agama. Stefanus adalah seorang yang sangat mengasihi Kristus, yang setia dan taat kepada Kristus dan perintah-perintahnya, antara lain dalam memberitakan Injil, dan karena itu namanya makin lama makin populer. Dan ini semua menimbulkan ketidaksenangan daripada para ulama, pemimpin-pemimpin agama Israel pada saat itu. Oleh sebab itu mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk menuduh, untuk membawa Stefanus ke dalam pengadilan agama. Nah, saudara-saudara, di pengadilan agama telah dipersiapkan saksi-saksi palsu untuk menuduh, memberatkan akan Stefanus. Dan dalam rangka itu Stefanus membela diri. Dalam pembelaan diceritakan bagaimana Allah mengasihi, memilih leluhur mereka Abraham, bagaimana Allah mengasihi Israel, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Musa, seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana Allah memberikan hukum Taurat, tetapi bagaimana Israel umat Tuhan tidak mau mentaati akan hukum Taurat. Bukan hanya zaman Musa, tapi juga pada zaman raja-raja dalam perjalanan selanjutnya, Tuhan banyak mengirim hamba-hambanya, nabi-nabinya, tetapi ditolak bahkan dibunuh oleh orang-orang Israel. Mereka mempunyai hukum Taurat, tetapi mereka tidak melaksanakan hukum Taurat. Itulah yang dikatakan dalam pembacaan tadi. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Sebenarnya peristiwa itu terus terjadi sepanjang sejarah. Juga pada zaman Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan pada waktu khotbah di bukit tentang orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, sehingga ketika badai datang, banjir datang, bangunan itu tetap kokoh. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang mendirikan rumah sama indahnya, sama bagusnya, tetapi di atas pasir, sehingga ketika hujan datang dan banjir, maka rumah itu roboh. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa yang orang bijaksana tadi menggambarkan orang yang mendengar hukum Taurat dan yang melaksanakannya, orang yang mendengar firman Tuhan yang melaksanakannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Sebenarnya perumpamaan itu Tuhan Yesus berikan bukan untuk orang-orang Kristen dan bukan Kristen, tapi perumpamaan itu diberikan untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk orang-orang yang menyembah Kristus, untuk orang-orang yang sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi yang satu mendengar firman Tuhan, melaksanakannya, yang lain mendengar firman Tuhan dan tidak melaksanakannya. Saudara, sebenarnya hal ini terus terjadi sepanjang masa. Kita tahu saudara, misalnya Jerman, Belanda, Swiss, Amerika Serikat, itu dulunya adalah boleh dikatakan negara-negara Kristen atau negara-negara yang pengaruh kekristenan sangat besar, negara-negara yang banyak mengirim misionaris, mengirim penginjil-penginjil ke berbagai negara penjuru dunia. Tetapi sekarang saudara, banyak daripada mereka yang sekalipun telah diberikan hukum Tuhan, firman Tuhan, tetapi menolaknya, tidak memperdulikannya. Oleh sebab itu, di banyak negara-negara tadi, terutama yang di Eropa, dikatakan bahwa mereka sekarang merupakan kelompok minoritas.
kelompok yang kecil dibandingkan dengan penduduk negara-negara itu pada umumnya. Mereka banyak meninggalkan Kristus, mereka banyak tidak perhatian lagi, tidak mau peduli, bahkan menolak firman Tuhan, menolak hukum Taurat. Dan ini terjadi terus, saudara. Sekarang yang penting adalah bagaimana dengan kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sering datang beribadah menyembah Kristus, datang kebaktian di gereja, mendengar firman Tuhan, tetapi apakah kita yang mengetahui, yang mendengar firman Tuhan juga melaksanakan dalam kehidupan kita? Atau kita mendengar firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya lewat dengan begitu saja? Hendaknya kita perhatikan, jangan sampai seperti yang firman Tuhan katakan tadi, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu disampaikan terutama saat itu untuk orang-orang Israel, tetapi juga untuk kita pada saat ini, untuk saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami dapat menghayati dan memahaminya dengan benar, sehingga kami yang mendengar, yang memiliki firman Tuhan, juga melaksanakannya, mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kami makin diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, lindungi, pelihara, bahkan berkati hidup kami sebagai anak-anak-Mu, juga keluarga kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami panjatkan doa ini. Amin.